Nah, ini masuknya hubungannya sama ini, semuanya masih punya ini, punya kaitannya dengan ini. Nah sekarang, nah ini agak sedikit baru sedikit sih. Ini dulu ya. Ini nggak apa-apa, udah cashnya udah nggak masalah kan, cashnya udah nggak masalah, maksudnya omset nggak masalah kan, berarti bukan ini, ada, iya kan? Keuangan setidaknya Mas Hamba punya lah, laporan keuangan kan juga punya nih. Kontrol lebih tepat, bukan laporan. Iya, kontrol bocoran. nggak bocor itu udah punya ya, kontrol keuangan udah punya. Walaupun aku juga belum tahu dengan 15% itu net profit yang per bulan dapatkan itu benar-benar itu berapa kan, harus top of 6 itu. Betul. Nah Mas Andi mau ngitung laba dari stok of 6 atau dari software? Stok of 6. Sekarang aku stok of 6. Bukan software itu? Enggak. Stok of 6 aku sekarang. Sekarang stok of 6. Software itu untuk hariannya kontrol, kemudian nanti disesuaikan dengan pada saat stok of 6. Walaupun makin bulan stok of 6 itu selalu ada perbaikan, tapi belum makin tiap bulan, berarti tiap bulan stok of 6. Iya, kita tiap bulan stok of 6. Besok tanggal besok tanggal 18 itu merosot stok of 6. Aku nyetak HP-nya Bapak. Aku nyetak HP. Oh iya. Iya, stok of 6 tiap bulan. Nah, ini dapat honor mereka stok of 6. iya, honor lembur. Honor lembur. Iya, stok of 6 itu tidak hanya masalah stok of 6 ya, tapi itu masalah leadership kita. Artinya Kalau ngatur orang stok of 6 itu berat banget kan? Harus jaga malam. Kan stok of 6 itu kita jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Bagaimana mau manajemen karyawan kita mau yang tidak pernah kebiasaannya. Kenapa? nah, sudah. Pindah dikit lagi ke sini. Step-stepan. Yo. Tadi kok ngomongin sini apa? Ya iya, perlu tuh Mas, kan tugas-tugas manajer yang saya sampai melakukan ini. Nah, ini kan sampai melakukan ternyata itu manajer operasional kan. Nah, terus barang sudah datang. Dicocokin sama VLOOKUP antara orderan sama barang datang. Kalau ada lebih barang langsung diurus oleh orang gudang ke keuangan. Keuangan ada KPI-nya. Bagian keuangan ada KPI meretur barang itu dapat. Di orang keuangan Masya Allah nyambung ya. Iya, saling ngunci itu. Nyambung kontrol. Saling ngunci. Keuangan ini sebentar. Itu satu. Nah, terus diinput. Nah, Diinput. input jegrek. Siapa yang jamin Keuangan. faktur misalnya? Sama, nilainya sama, barangnya jumlahnya sama. Nah, Keuangan. Ini ada KPI-nya. Membuat keuangan. Jadi bukan bagian sini aja, bukan bagian sini yang ngeceknya keuangan. Karena keuangan berarti ini iya, admin. bukan asli. Kalau asli bukan. sibuk sekali. Enggak. Admin. Dia nyocokin print out dengan bagaimana cara mengontrolnya? Yo, kesana yo Mas. Ngontrolnya faktur dengan yang diinput. Dia kok bisa yakin itu ke input kabeh ngono. Cara kamu ngecek barang yang sudah diinput di software sama nilainya dengan barang yang di item dan jumlahnya. Nah ini Fitria nih, manajer operation nih. Ya. Salam kenal, saya dari Lombok. Lanjut belajar sama dia bos yang bantuin. Nah ini melejitnya luar biasa Pak. Nih, sini mas. Ini tersambung semua komputernya. Iya, tersambung. Berarti pakai wifi. Sudah bukan kabel lain lagi? Enggak, kalau ini bukan kabel. Fitria karena mobilitasnya juga tinggi kan, nggak pakai kabel. Nah, di ini dia nyocokin si ini juga dicocokin ini. Nah ini apa sih Din? Cek ini Din. Sini apa? Ini apa? Ini
selisih uang. Selisih uang. Totalannya. Terus ini input Rosetta laporan keuangan. Terus ini input software sama enggak gitu. Iya. Terus Misalnya satu faktur coba. Misalnya yang nah kami yang enggak, yang karena terlalu ribet ininya yang enggak tak ini, yang belum kami ini, kita cuma sama nilainya aja dulu. Kalau di tempat Mas Andri ininya ya dia ngeklik jumlahnya total berapa, terus ini total berapa. Kalau nggak sama nggak bisa di save softwarenya. jadi belum item ininya belum Saya. dicek oleh Mbak Dini. Kamu itemnya nggak ya, Din? Belum. Misalnya apakah CDR betul-betul dicek di input 20? Enggak, belum. Itu masih titik lemah bocor, masih titik lemah bocor. Tapi rupiahnya ya. Iya. Rupiahnya Berarti ya. kan bisa dimainin. Masih bisa dimainkan memang. Bisa dimainin. Masih bisa dimainin itu. Kontrol. Iya, Din, dipikir. Bisa ngono. Kalau saya dicek sama print out-nya. Kamu bisa Din ngecek print out. Ini kalau nginput ada print out-nya apa enggak? Ada di gudang, berarti di gudang. Di gudang mungkin bisa manager operation. Nah, ini sembako marketingnya ini. Salam kenal. Adil. Oh iya. Ya, mau lihat briefing awal. Ya, ini. Briefing awal. Udah mulai belum? Foto berdua tuh di latarnya sana. Pengen difoto sama Mas Andi. Mas Adi fotonya. Boleh awas. Oke, merah. Siap, 1, 2, 3. Oke. Bikin lagi. 1, 2, 3. Iya. Makasih banyak Mas Adi. Ya. Kirim. Nah, ini briefing. Ini kan pertama sama Anita, nanti yang BPJS. BPJS nanti bisa sama Mbak Erpia dulu ya. Ini apa? Briefing apa yang briefing awal? Kalau udah Mbak siapa? Tak share di grupnya Mas Andi itu ya. Ya. Izin. Boleh. Hah? Yang di rokok nanti Mbak Lesta? Bukan. Baru ya, sementara. Oh, udah apa? 1 bulan. Oh, kan sebulan sekali diganti rolnya. Oh, setengah. Oh, iya. Maafkan, baru libur. Nanti Mbak Erpia yang di stand, jadi nanti sementara BPJS sama Mbak Anita dulu ya. Mbak Anita yang buka kader kedua nanti sama Mbak Lesta. Ini kecil. Terus apa? Nanti Anita pasangannya sama Mbak Fatim ya, soalnya dia yang meneruskan BPJS. Terus sama Mbak Lesta nanti pasangannya sama Mbak Nurfa gitu sih. Itu terus nanti untuk yang pergantian shift nanti yang di rumah biar Mbak Nurfa aja gitu. Terus masih apa ya sebenarnya? Pila rokok kan? Masih ini suaranya. Karena belum antibiotik sih. Lagunya nggak enak. Terus nanti apa? Dokter umum, ya dokter umum insya Allah ada, tapi nanti coba Mbak Edia dicek tuh. Gitu. Udah nanti sama siapa? Mbak Fit. Udah nanti sama siapa gitu. Oh, sama Masih. Nah, saya apa jenenge? Nggak tahu. Baru. Sama Masih. Ya, itu nanti dia udah bisa mengambilkan, terus sama apa lagi? Ya habis. Mbak Erna ya. Terus lainnya plastik masih ya itu apa selamat banget sih bisa banget Mbak. Ini bahasa kan biasanya. Terus Ini lainnya kayak plastik kecil-kecil. Ini bagian apa?
persif ini. Persif ini. Nggak ada. Dia kan udah ngecek sebelum briefing, ngecek plastik-plastik, tas, resep, kopi resep gitu. Habis enggak, habis belum benarnya. Ada checklistnya. Iya, ada checklistnya di checklist. Melahirkan banyak ide. Dan melahirkan banyak uang gitu. Masya Allah ya. Buat teman-teman ini banyak yang Oke, belum tahu. untuk upselling nanti masih ada member card, Saya kira terus berguna ada untuk diriku jamu-jamuan, sendiri, itu. ternyata buat teman-teman lainnya juga. Terus Guna ya. masih ada seputar NIR-ED masih ada Karena ke produk knowledge kita ada Metformin. ada Metformin poinnya, jadi itu dia harus punya bukti dimasukkan ke Iya, nggak Telegram apa-apa, masih bisa untuk digunakan, dinilai. yang penting Oh, dia udah menjelaskan produk. iya, itu. Terus masih ada Active itu, NIR-ED, yang untuk NIR-ED. gula juga. Terus apa nih? Kolesterol tinggi nanti bisa pakai Lipantil Nah, Supra. itu yang NIR-ED, Itu. NIR-ED. Terus untuk vitamin atau suplemen untuk apa? Ibu hamil atau menyusui yang seumpama darahnya rendah atau HRD HB bisa. nanti bisa pakai Ironil. Terus nanti Nah, uang pokok yang menentukan step-step. itu masih Yang ada kembali. baby cake. Baby cake itu masih letaknya Mereka di depan. meeting Ya, meeting HRD itu NIR-ED-nya apa aja, terus apoteker ngecek ini untuk ini untuk ini Soalnya untuk ini gitu. Apotekernya yang mau Fitria kadang ini dijualin untuk ini dijualin untuk ini. terus untuk Tidak hanya NIR-ED, antibiotik tapi kadang kadang ada yang saya pengen buat produk apa yang harus dijualkan yang marginnya tinggi, nah itu harus dipromosi. untuk diabetes tadi pakainya Kayak metformin di sana tadi ada 850 obat sama sariawan gitu. yang Akhirnya marginnya bisa yang tak jual bisa 10.000, sebelum 20.000 dikasih gitu. obatnya nanti Nah itu bisa di training kan. Tensi juga nih. Jadi di sini produk knowledge ini kuncinya di sini untuk teman-teman. Gitu. Terus untuk produk knowledge-nya Nah, dadak fisik nah kadang juga enggak. ya. Untuk apa? Produk knowledge untuk hari ini itu obat batuk pilek nanti bisa pakai Tera F, nanti dikasihnya 10 tablet, minumnya 3 kali 1, sama nanti dikasih Dexon, nanti minumnya 2 kali 1, dikasihnya 6 tablet. Dixon Kalau itu sudah melebihi dari 3 hari nanti bisa dikasih Moxida 15 tablet 3 kali 1 harus dihabiskan. Untuk datanya itu harus nanti lengkap, marginnya 200%, 300%. ada yang berubah atau enggak, HPP-nya 100 kita kasih jual sampai jadi alamatnya 2.000 per RDRD. langsung. Oke. Itu yang kita keuntungan 100%. Ada lagi pertanyaan seputar ini? Itu yang kita pilih. Untuk CS Harapannya per pasien minta tolong yang konsultasi WA ke dan kita sampai bisa keluar narik sama 15.000 tanpa harus WA dan dia sampai menganggap keluar sama obat itu untuk mahal karena kita pilihkan dan obat-obatan lanjut. OKT, OOT Jadi dapat obat ya? narkotik. Enggak, Itu 20.000 atau 25.000 kalau kalian net nggak tahu, profitnya nanti langsung 15.000 kita mereka perjualkan dapat 3.000. Jadi takutnya berkabar. Kemarin kejadian berkabar. Oke, itu ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya ada. Kalau tukar sama siapa? Tukar nanti bisa sama Ini berapa Mbak jam Ika. sebelum jam shift mas? Jam 2 masuk briefing alurnya briefing awal Ya. terus baru Tuh, kan terus nanti DPDP nanti yang menunjukkan Mbak Ika. Mbak Ika itu yang mana tuh? Oh, Mbak Ika itu yang itu pokoknya. Gitu. Ya sudah, oke, Ya, itu. itu Del langsung masuk. mengorbankan banyak karyawan. Iya, berat mengorbankan kontraksinya karyawan banyak banget. Kita ketemu 2 tahun yang lalu belum Siap, segini. Bro. Belum. Wes. Yuk, 1, 2, 3. Indah Farma bangkit. Indah Farma menang. Indah Farma sukses. Yes, yes, yes. Ini harusnya bisa dicek mas. Nah, Iya. kan di print. Nah ini belum digabung. Nah ini Nah kalau saya ini dijepret. Mm-mm. Terus Besok ada pegawai yang ngecek mm-mm. di saya. Itu Fitria ada di Fitria ada ngecek.
Tapi yang jamin dia ngeceknya benar atau enggak? Fitria sama bagian keuangan memastikan bahwa itu nilainya rupiahnya sama Kalau dengan nilainya enggak ada masalah rupiah. pastinya. Bisa jadi. Maksudnya itu bukan jaminan tidak orang bermain rupiah sama itu. Itu salah satu sebagian orang tidak bermain, tapi belum tentu jaminan orang tidak bermain. Iya. KPI ini Fitria berarti ada ya? KPI-nya Fitria, tapi aku malah belum eksekusi. Ini kemarin habis dari BPOM itu juga yang kita tekankan SP. Ada SP, ada input ini. Ini kan? Nah, Kuva Grid. itu Kuva Grid 50 harus cocok. Ini ke Fitria. Oh, jadi di sini ya. Kemasannya di input ya. Isinya udah disetting di. Oh, kalau saya per ininya ya, per tablet gitu ya. Jadi ini isinya berapa misalnya? 100 berarti 15 kali 100. 1.500. Kita per Aku udah disetting di sini isi. Iya. Yang bisa masuk ke kolom isi itu hanya Tapi masih bisa diubah gitu. bukan hanya Mas Andi yang bisa masuk ke situ. Bukan. Belum. Ada bisa nggak? Sama software bisa? Iya. Belum kan? Di line aksesnya bisa data barang sehingga orang nggak bisa masuk bisa kan? Oh iya itu udah. Tapi di input pembeliannya masih bisa. Masih bisa. Di input pembelian masih bisa. Nah kita pokoknya barrier entry kuncinya terakhir itu ya check body. Semua harus keluar check body. Itu alurnya udah kita buat check body. Barrier terakhirnya bocor itu memang check body. Dan input pembelian orang gudang nggak boleh ke outlet, orang outlet nggak boleh ke gudang yang ambilin ke sini. Memang benar inputnya itu masih Mas Onggo kemarin gitu ya, berarti bocornya kemarin gitu ya. Orang input, orangnya sih foto belum sih ketahuan ya. Yang kemarin yang ngambil itu dia istilahnya ngomong ke pegawai, saya ngebuat ini coba. Nanti kan alurnya itu di input, print out itu di rekap sama bagian ini dipotong jadi berikutnya. Sama dia di input. Jadi ibaratnya nyolong obat. Aturan kita masih ini sih. Aturan kita kalau beli obat harus sama owner. Harus sama owner. Kalau enggak mending beli di tempat lain sambil cek harga. Kita bapak yang ngajarin kalau itu. Bapak yang ngajarin. Jadi nggak boleh kerja sama pegawai itu? Nggak boleh. Pelanggaran. Di tempat itu pelanggaran. Kecuali aku wes sama itu tak liatin. Nah, gitu biasanya gitu. Wes sama ini betul tak liatin. Ini nggak boleh ngebon obat gitu? Nggak boleh. Mau bon aja nggak boleh kok. Bon potong gaji kita nggak ada. Nggak ada aturannya. Nggak ada. Karena celah juga. Kalau saya aja beli harus bayar. Saya beli itu, ngambil itu harus bayar. Mereka pasti nagih. Akhir shift itu mesti nagih. Sini, ayo sini nggak apa. Dia tuh sama kamera, ada kamera gitu kan. Nah itu. Saya beli itu mesti PJC akhir tutup sih mesti nagih Pak Andi mana gitu nggak bisa. Nah ini kalau Bu Asti mau ditransfer aja, transfer tak tungguin transfernya. Gitu. Karena kalau kita ngambil nggak bayar nanti nular. Itu bapak yang itu tahu bahas itu. Iya. Kontraksi aturan baru kontraksi pasti itu pasti kontraksi. Tapi ya demi kebaikan bersama. Kalau saya pengennya sama karyawan itu martabatnya karyawan ya tinggi lah, nggak boleh kemudian kita suudon kayak gitu kan. Minuman aja kita nggak boleh merek, botol minuman harus dilepas dulu. Kalau bawa makanan harus plastik transparan dulu. Itu budaya yang berat sekali dulu awal-awal. Apa tujuannya? Makanan. Dekat swalayan kan, aku dekat swalayan. Pertama, aku nggak mau nuduh karyawanku nyuri di swalayan. Itu pertama. Yang kedua,
kalau dia bawa kresek hitam itu besok nanti pulangnya bawa kresek hitam juga kan kita juga bisa prasangka harus transparan kreseknya. Jadi kalau misalnya saya nuduh mereka itu, mereka harus pantas tersinggung karena strict, aturannya udah strict, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Dari mana bapak bisa nuduh aku? Pasti dia tersinggung banget karena mereka udah nggak cek pulang, cek body pulang, ini nggak ada celah untuk, kecuali mereka memang pintar banget. Kalau minus ya, ada uang minus gitu, uang minus kasir itu minusnya banyak itu, kita pasti cek bodinya, cek bodi keseluruhan terus ya, dibuka semua cewek-cewek yang lihat. Memang sih kalau diceritain sama orang lain keterlaluan banget gitu, tapi itu strict, aturan yang nggak bisa dilanggar sama saya gitu. Kalau memang nggak ikut aturan sini ya wes nggak usah di sini aja. Tapi mereka nyaman kok sekarang, mereka nyaman ya, mereka nyaman. Ya nggak tahu ya belakangnya gimana, pasti ada lah, ada yang nggak nyaman, ada yang tapi yang nggak nyaman di sini pasti udah out. Awal-awal masa training 2 minggu, 3 minggu itu mesti mereka lebih baik mengembalikan uang tidak sesuai esensial. 1,5 juta. Iya, 700 atau 800 ya. Kalau sekarang nggak naikin 1,5. Jadi bisa ibaratnya malah nombok mereka ya, dapat gaji malah keluar. Iya, itu barrier kita untuk nyeleksi orang yang benar-benar serius kerja. Kan ada yang mau coba-coba aja, kerja enak, kerja ini kan mesti betah gitu. Kalau di sini yang mati-matian beneran gitu. Terus kalau untuk mencegah biar keluar uang itu akhirnya berbuat curang sehingga Mas Andi yang mecat. Belum kejadian sih. Curangnya di mana? Cek body. Jadi berarti Mas sudah percaya banget dengan aturan-aturan itu? Pasti ada. Kalau Mas Andri sih nasihatinya pasti ada celah-celah gitu. Nah, tugas owner itu memang nutupin celah-celah itu gitu. Yang tidak bisa dilimpahkan ke orang lain pasti ada SOP, ada ini SOP baru, ada ini, tugas owner itu. Mas Andri bilangnya ya tugas owner itu yang memang itu seumur hidup pasti setiap ada SOP pasti ada karyawan yang pintar memanfaatkan celah, pasti tahu. Nah, justru di situ celahnya itu. Dan itu menangnya mungkin saya dan orang Mas Andri itu juga, saya lebih duluan. Dan orang mau berbuat itu pasti dia mikir kontraksinya, aduh ini pasti kalau aku mau mengeksekusi kontraksi, karyawanku lari takutan ini, pasti itu kan. Makanya budaya itu tidak bisa dikalahkan oleh orang lain karena waktu yang lebih lama dan eksekusinya yang lebih duluan gitu. Mas Onggo coba ini habis pulang ke sini mau mengeksekusi itu mikirnya 7 kali pasti. 7 kali, apalagi lagi pas-pasan pegawai. Nah, 7 kali. Artinya Mas Onggo harus HRD dulu. Iya, sekarang lagi jadi pegawai saya. Iya, memang. Kalau ini berhenti lagi satu aja, saya nggak pulang ibaratnya dari pelayanan. Iya. Iya. Ini dia saya harus tak lebihin dulu baru. Nah itu memang rekrutmen itu kalau udah omset setinggi kita ya 1M, 2, apalagi 2,2 itu memang harus rekrutmen itu tiap hari. Entah kepake entah enggak, tiap hari harus ada surat yang masuk, lamaran yang masuk, interview yang masuk gitu. Dan aku merasakan enaknya itu sekarang. Merasakan enaknya sekali. Ada satu yang nggak enak, tinggal panggil yang udah cocok interview training. Kalau yang training saya ya capek. Itu memang HRD harus sudah, tempat Mas Onggo itu harus sudah. Iya, HRD ya. Manajer operasional nanti lah. Tapi HRD itu harus satu kantor sama kita. Kalau dia gabung sama teman-teman lain bisa ini bahaya juga. Dia
sama temen itu diambil HRD itu, ini masih nggak enak, ini harus nunggu ini keluar dulu semua, ini baru itu yang rekrut bener-bener dia gitu, rekrut bener-bener dia masih sama angkatan. sama angkatan itu udah masih tetap konflik kepentingan itu teman main. Nah HRD ini iya, makanya tak dampingin terus, tak pick up terus tuh. Kalau kamu nggak berani, aku yang mencat, tapi kamu dampingin. Jadi interview itu aku mesti interview itu kamu ikut yuk, latihnya gitu, kamu ikut yuk. Ini aja, ini yang ditanyakan, cek di sini, ini kalau dia ini lihat gitu. Nah setelah itu ya kamu yang interview, aku yang ini, aku yang lihat. Kamu interview. Ya. Kalau HRD mulai dari istri sendiri dulu, memungkinkan juga. Yang paling ngerti saya ya istri. Nggak bisa nggak ada yang mengerti segitunya. Iya. Kalau aku istri nggak bisa melakukan tugasku. Istri sudah keuangan soalnya. Kalau saya kemarin nggak pikiran. Dan istri itu nggak bisa strict kayak aku. Karena beda berlawanan kita. Kita tuh saling melengkapi karakternya. Kalau aku kan keburu-buru nih. Karena tadi saya kayak itu orang yang kayak duplikasinya Mas Andi gitu kan. Saya nggak ada pegawai saya segitunya itu nggak ada. Belum. Karena Mas Onggo masih maaf ya, tapi menepuk dada sendiri. Nggak ada yang bisa lebih baik dari aku. Padahal banyak. Kita harus mulai menepuk dada orang lain, menepuk bahu orang lain. Dicoba. Harus yang paling nggak syaratnya mau belajar. Syaratnya itu aja, mau belajar aja. Mau belajar, terus nggak pengkhianat lah, udah loyal gitu, nggak ada di balik kita itu nggak ada gitu. Syaratnya itu aja. Nah lebih cepatnya kita belajar bareng. Makanya kenapa aku workshop yang 8 jutaan itu pasti tak masukin manajer operation, itu tak masukin leader outlet, itu tak masukin kelas belajar bareng sama aku. Tujuannya apa? Tujuannya yang ngajarin orang lain, kita tinggal di sini, itu loh yang kayak itu loh, materinya itu loh, gitu loh, paham nggak? Satu pikiran. Ajak karyawan belajar bareng. Itu lebih enak. Udah, apa sih? Kalau aku kan punya biaya nakal ya. Gaji dosenku tuh untuk biaya nakalku, belajar untuk itulah, nggak tak kasih istri untuk biaya belajar gitu. Terus aku juga punya biaya gajiku yang free cashku itu ada sekitar 8 juta gitu. Itu untuk sekarang udah bukan aku lagi yang belajar, harus adik-adik ini yang belajar. Itu mulai sekarang lebih mengalami keenakan. Itu ya tahapnya ya. HRD dulu. Karena HRD dulu saya bikin checklist. Mas Onggo itu ngerjain apa aja sih? HRD itu rekrut, ngapain aja itu? Tulis aja, ketik aja di Telegram lah Mas. Telegram itu kan kayak kita curhat sendiri bisa gitu. HRD, terus bikin grup HRD isinya kita sendiri, bikin grup ini isinya. Ngapain aku ini apa aja yang dilakukan, ini. Ya udah, ngajak karyawan. HRD memang kuncinya di HRD, kebocoran di operation. Ya itu tadi aku harus ngingetin Fitria, belum tak training itu Fitria ngecek itu tadi makanya. Tapi isinya juga harus jaminan bahwa isinya nggak diubah dari mana kalau kayak gitu? Itu harus dipikirin, tak pikir nanti. Itu tak pikir ya kan? Harusnya kan misalnya KF 100, tapi tiba-tiba dia agak sedikit main. Sampling ya, mungkin ya. Sedikit main, jadi 50 aja. Tapi ya harus keluar obatnya dibawa. Masih udah ngecek-ngeceknya udah ketat memang. Tapi sampling itu tak pikir itu bocor itu celah diubah itu kan celah itu dan tidak terlihat di print out itu dan tidak bisa mendeteksi, sulit loh mendeteksi isi itu sulit. Sampling
Sampling. Kalau itu sampling jawabannya. Fitria ada KPI-nya itu harus sampling gitu. Nanti kalau aku nggak sampling, Fitria kecoret 3 hari ke belakang. Operasional itu. Operasional. Operasional bocor. Operasional bocor. Dan operasional itu tidak, manajer operasional itu tidak Misalnya cegah bocor. Dan dia tidak dibebani obat ED, tidak dibebani obat hilang gitu. Itu manajer operation. Gitu. Tidak ikut pelayanan juga. Tidak. Dia justru evaluasi pelayanan. Tapi Nggak ikut pelayanannya apa enggak? Ya bisa ngikut tapi nggak ngikut offset, nggak kejar target offset. Productivity nggak dapat. Dia melayani itu hanya sebatas supervisi pelayanannya anak ini yang barengan dia itu supervisi dia setiap hari cek apakah greetingnya ada, apakah menawarkan kotak undian, apakah SOP barang kosong itu gimana. Jadi Mas kalau ada ini kegiatan ini hubungannya dengan mencegah bocor. Berarti operasional, langsung gitu apa? Iya, otaknya gitu. Operasional. Ini hubungannya dengan marketing tugasnya. Iya, marketing. Ini urusannya dengan Manajer operasional juga omset loh. omset juga. Omset. Karena bocornya pelayanan itu juga bisa. Mencegah Obat bocor. kosong, obat ini gitu kan. Obat kosong, obat ini nggak mau dicarikan gantinya, nggak mau dipesankan, ini juga bocor kan. Walaupun bocor, potensinya bocor gitu. Berkurang omset. Itu juga operasional juga target omset ada. Target omset. Ini yang belum terpecahkan aku marketing sama manajemen. Kalau marketing itu bukan marketing internal. Kalau saya sekarang kan bocor, saya mikirnya, saya pelaksananya kadang sampai aduh capek. Iya mas, one man show. Kalau kita ngasih tugas orang, siapa yang jamin tugas dia benar dikerjain? Endingnya harus saya lagi yang ngecek. Uji coba aja. Aku dulu gitu. Kalau aku ngasih tugas dia, terus siapa yang ngecek gitu? Wes pokoknya uji coba dulu. Nanti ada satu saat momen di mana itu kontrolnya itu ini aja, itu kontrolnya itu ini aja. Tapi dia harus melakukan dulu. Kalau kita mikir kita melakukan terus gimana kontrolnya, nggak bisa. Terus wes lakukan, bebanku pindahkan dulu. Bebannya dipindahkan dulu. Kalau udah pindah baru mikir ngontrolnya gimana. Bagian-bagian. Nggak bisa terus. Paket jadi. Kecuali Mas Ongko mau ngopi paste Indah Farma ke sana. Itu lebih tak gampang juga. Iya, aku jadi karyawannya Mas Ongko. Ini semoga enggak. Gampang. Gampang. Kalau mau gitu kan dari awal K24 contohnya kan Iya. kontak. Itu pun nggak gampang. K24 per individunya nggak ada KPI-nya. Bu Weni itu yang bikin apotek K24 banyak, itu dia belum sempat memberikan KPI per individu. Padahal Bu Weni yang buatkan KPI saya. K24 belum ada kaki. KPI-nya itu per manajer, per outlet, per individu belum ada. Selama Bu Weni di sana itu belum ada. Bu Weni udah berapa tahun misalnya. Nah yang bertanggung jawab bikin banyak itu Bu Weni. Ya memang mahal ya ilmunya ya. Aku kalau nggak sama Mas Ongko gitu juga nggak bakal bisa cerita banyak. Nggak harus pasti ada yang tak tutup tak ini gitu. Karena apalagi sama anak-anak baru gitu tentang karyawan gitu sama apoteker yang baru gitu ya bagus sih. Nggak bisa cerita sedalam ini itu juga. Karena persepsinya orang kan beda lagi. Saya kemarin rekrut 2 apoteker. Ini masih masa percobaan. Saya tes gitu aja kan nggak bisa kaget saja. Ini gimana menjadi operasional? Pekerjaan dia nggak bisa. Kalau operasional itu nggak baru, harus yang udah lama. Harus yang sudah lama. Harus sudah yang pengalaman. Tapi kalau Mas Andri bisa ambil dari bagian, asalkan pekerjaannya udah ada.